Dan kembali mereka duduk di keranda. Nenek seperti awal, nenek duduk di depan. Nenek duduk di depan, Romi ada di belakang. Romi ada di belakang. Dan gak lama kemudian ini keranda ini bergetar. Keranda ini bener-bener goyang. Keranda ini goyang. Goyang plus plus. Ambil asiknya plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan kalian sehat, kalian ini bisa menyelesaikan semua aktivitas kalian ya, sehingga akhirnya berbuah sukses. Oke. Seperti biasa absen, biar gak kelamaan. Oke, absen di mana kota kalian, biar saya tambah kenal. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru gabung di channel Rian Agus Widodo. Selamat datang, halo. Nah, cerita kali ini kiriman dari seseorang ya kan, salah satu subscriber saya juga. Ada kisah di masa kecilnya. Kita sebut saja namanya Mas Romi. Nah, pada waktu Mas Romi masih kecil, bandelnya minta ampun. Dia ini gak pengen sekolah, tapi bapak ibunya ini galaknya minta ampun. Pokoknya apapun yang terjadi, Romi harus sekolah. Tapi Romi ini sering bolos terus menerus. Hingga pada suatu ketika, bapaknya ini ngikutin Romi berangkat sekolah. Ini bener sampai sekolah nggak? Ternyata pada waktu itu, Romi ini nggak sampai sekolahan. Sehingga bapaknya ini ngejar. Jadi jalan kaki nggak sampai sekolahan, terus Romi tahu nih kalau bapaknya ini ngikutin dari belakang. Romi akhirnya ngumpet. Dan Romi ini ngumpetnya justru ke TPU, tempat pemakaman umum. Romi ini ngumpetnya, ini udah masuk kuburan. Ini di tempat keranda, tempat naruh keranda, kalian tahu kan? Nah, Romi ngumpet di situ. Dan ketika bapaknya udah nggak nyari, ya bapaknya udah kehilangan jejak, justru Romi ini diajak keliling oleh lampor. Saya belum tahu lampor itu seperti apa segala macam. Ternyata memang ada. Dan ini ada salah satu orang yang menceritakan ke saya. Dan hari ini saya akan menceritakan seperti apa sih kejadiannya Romi di masa kecilnya. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, setiap saya cerita, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sebut saja kejadian ini di daerah Jawa Tengah ya. Tokoh di sini namanya Romi yang saya bilang tadi, anak kecil. Pada saat itu Romi ini masih kecil. Pada saat itu usia Romi ini 10 tahun. Romi ini anak yang bandel yang seperti saya bilang di awal. Kalau disuruh sekolah, ini yang ada dia malah ke toko mainan. Main sama teman-teman yang mau diajak bolos sama Romi. Justru Romi ini mempengaruhi teman-teman yang lain. Suka main game di situ. Jadi ada game yang namanya ini game dingdong. Kalian tahu? Ini yang pakai koin, dimasukin pakai koin, dia main game dingdong. Sekarang udah mulai jarang ada. Ada tapi di time zone, di mall-mall itu biasanya ada. Nah dulu itu ada pakai koin juga sama. Nah Romi ini sering main seperti itu. Dia menghabiskan uang sakunya untuk seperti itu, main game segala macam. Ternyata di mana Romi bolos, ini ternyata ada kakak-kakak kelasnya Romi. Karena Romi ini keluarganya ini keluarga yang berkecukupan. Romi ini bolos diajak teman-temannya SMP, kakak kelasnya. Jadi anak-anak SMP yang pada bolos, ini ngajakin Romi juga, mempengaruhi Romi agar Romi bolos. Jadi Romi bolos ini awalnya bukan kemauan Romi, tapi karena Romi ini kalau berangkat sekolah ini sakunya banyak, kakak kelasnya Romi, ya kan, kakak kelasnya Romi ini kayak ibarat kata ini kayak apa ya, bodohin Romi, mengajak Romi untuk pergi ke tempat game-game seperti itu. Nah berkali-kali gurunya ini, guru SD-nya Romi, ini sering datang ke rumah ngomong sama bapak ibunya. Bapak ibunya di sini kesel. Nah Romi ini sering seperti itu nih, jam waktu pulang sekolah Romi ya seperti kayak anak-anak biasa pulang sekolah, Romi pulang. Di sini bapaknya udah kesel banget. Kamu dari mana? Sekolah pak. Bohong kamu. Lagi-lagi Romi dimarahin oleh bapaknya. Romi langsung masuk kamar. Dimarahin itu langsung masuk kamar. Bapaknya ini memang agak sibukan, jadi dia ini sering ada kerjaan di luar. Makanya kayak ketemu Romi ini di jam-jam malam. Nah bapaknya Romi karena udah didatengin oleh ibu gurunya Romi, ini ngerasa malu kan. Nah ini sengaja nih, besok mumpung kerjaan libur, bapaknya Romi ini pengen ngikutin Romi di mana kalau bolos. Bapaknya ini ngomong sama istrinya, Bu, mumpung bapak besok libur, bapak ini sebenarnya nggak pengen Bu ngajar anak.
Bapak pengen ngikutin Romi, Bu. Nanti kalau Bapak udah tahu di mana dia setiap hari bolosnya di mana, nanti Bapak baru marahin, Bu. Bapak pengen ngerti. Soalnya kok uang saku sebanyak itu kok langsung habis, setiap pulang habis, setiap pulang habis. Dia ini main kemana? Bapak itu bingung, Bu. Kadang bapak ini pengen marahin Romi, tapi tahu sendiri kakeknya ini selalu ngelindungin Romi. Nah, kakeknya Romi ini bener-bener sayang sama Romi. Jadi kalau bapak ibunya Romi ini marahin Romi, kakek dari ibunya Romi nih, ya kan, kakeknya Romi nih sering ngelindungin ketika Romi ini dimarahin. Romi ini langsung berlindung sama kakeknya, meluk kakeknya segala macem. Akhirnya kakeknya ini yang berantem sama bapaknya Romi. Dan bapaknya Romi ini notabene kan dia menantu kan. Ini sering berantem karena memang kakeknya ini nggak mau kalau Romi ini dimarahin. Pada pagi harinya karena memang sudah direncana, karena pas banget libur, pagi-pagi sarapan bareng. Setelah itu Romi berpamitan, Pak, Romi berangkat. Iya, bapak juga mau berangkat. Nah, akhirnya Romi berangkat nih, jalan. Tang. Bapaknya ngikutin dari belakang. Yang saya bilang tadi, bapaknya ngikutin nih. Bapaknya ngikutin, ngumpet. Nah, pada saat itu ternyata bener, Romi hanya melewati sekolahnya Romi. Ini Romi masih 10 tahun loh, masih SD loh. Ternyata Romi ini dengan santainya lewatin sekolahnya Romi dilewatin, bapaknya ngikutin terus, ya kan? Nah, di perkampungan itu ada jembatan kecil, ada sungai kecil, ada jembatan di situ, ya. Ternyata Romi sudah ditungguin kakak-kakak kelasnya yang sudah SMP. Kakak kelas Romi itu pada di situ di jembatan nungguin Romi. Romi datang, ini langsung ngobrol-ngobrol. Nah, salah satu dari kakak kelasnya ini ngeliat kalau bapaknya Romi ini ngumpet-ngumpet, ngeliat kalau bapaknya Romi ini lagi ngintip Romi. Lagi ngikutin Romi. Temen Romi tadi ini bilang sama Romi, Rom lari Rom, pelayu, ada bapakmu loh. Mana? Itu loh di semak-semak. Karena memang bapaknya ini ngumpet di semak-semak, ada pohon besar, bapaknya ngumpet di situ, bapaknya Romi pengen liatin kayak apa, ya kan, pengen liatin kemana ini main. Nah, setelah ketahuan, ya kan, Romi langsung lari dan semua anak-anak SMP itu pada bubar semuanya. Nah, karena udah ketahuan bapaknya Romi udah terlanjur ketahuan, langsung lari kejar Romi. Ngejar Romi lari. Nah, ini Romi lari diikutin sama bapaknya. Romi ini masuk ke kebun-kebun, diikutin terus sama bapaknya. Pada saat itu Romi ini tahu, ini nggak lama ada kuburan, ada pemakaman umum. Kalau aku masuk ke pemakaman umum, aku masuk ke kuburan, area kuburan, bapak pasti nggak tahu. Ini Romi pintar banget. Romi masuk ke pemakaman umum. Ternyata bener. Setelah Romi udah masuk ke kuburan, bapaknya ini kebingungan nyari Romi. Romi, bapak tahu kamu itu gak pernah sekolah. Bapaknya ini nyari, bapaknya ini teriak-teriak. Bapaknya itu juga berpikir, bapaknya Romi, apa di kuburan? Nah, pada saat bapaknya ngomong apa di kuburan, Romi langsung mengendap-endap. Ini lebih dalam lagi masuk, ya kan? Masuk. Dan Romi akhirnya ngumpet di tempat penyimpanan keranda. Romi ngumpet di situ, tepat di bawah keranda, di pojokan. Romi ngumpet di situ. Dan ternyata benar, bapaknya ini nggak lihat. Bapaknya juga mikir nggak mungkin Romi anak sekecil itu berani ngumpet di kuburan. Bapaknya mikirnya itu. Akhirnya bapaknya Romi melanjutkan pencarian Romi. Dicarilah Romi, tapi tidak ke kuburan. Bapaknya ini justru malah keluar, nyari ke jalan-jalan. Bapaknya Romi ini berpikir, ini salah satu dari anak SMP tadi, ini harus ada yang ketangkep. Bapaknya Romi udah geram banget di sini. Pada saat itu Romi ini kan kelelahan, ya, kejar-kejaran sama bapaknya, lewati kebun lah, ngelewatin apapun itu kan. Nah, pada saat Romi ini ngumpet, Romi ini bener-bener kelelahan, ngos-ngosan. Romi berpikir, ini mau lanjut main gak ya? Tapi kalau lanjut main ternyata bapak masih nungguin di depan jalan. Takutnya ketahuan bapaknya dihajar atau apa, karena jauh dari rumah. Kalau ngajar di jalan kan gak bisa diselamatin oleh kakek, ya kan? Romi ketakutan nih. Pokoknya nunggu udah aman banget, aku gak akan keluar dari sini. Romi takutnya gitu. Taunya siapa tahu bapaknya ini masih nungguin atau apa segala macam. Romi takut akan hal itu. Nah, makanya Romi di situ memutuskan untuk tetap bersembunyi dari kejaran bapaknya. Romi bersembunyi karena kelelahan mungkin, ya, takutan segala macam. Dan tempat di situ memang bener-bener adem banget. Penyimpanan keranda itu tadi, ini kiri kanannya ada pohon-pohon besar, pohon beringin yang udah tua besar. Ini yang membuat suasananya ini bener-bener apa ya? Kalau orang buat duduk-duduk di situ itu bisa kebawa tidur,
enak banget, nyaman tempatnya buat tiduran gitu. Nah disinilah boom, Romi bener-bener tertidur, ketiduran si Romi ini. Boom. Nah Romi ini tertidur pulas nih di sini ya kan. Nah saat Romi ini terbangun, Romi kaget. Ternyata ini ada nenek-nenek sedang duduk di depan Romi. Ini usianya mungkin kisaran ini hampir 100 tahun nenek-nenek ini. Udah keriput parah, tapi ini muka nenek tadi tidak ditampakkan ke Romi. Ini rambutnya ini acak-acakan, ini menutupi mukanya. Hanya janggut yang bisa Romi lihat. Romi bingung sampai Romi ini liatin ini siapa? Nah, nenek-nenek tadi ini nanyain Romi, "Koe sopo le?" Saya Romi, Mbah, saya Romi. Kamu di sini ngapain? Koe neng kene isih opo? Kamu lagi apa di sini? Ini mukanya tetap nenek tadi nggak menampakkan wujudnya, nggak menampakkan mukanya. Romi menjawab, saya lagi sembunyi Mbah. Soalnya saya takut sama bapak. Loh, kok bisa kamu sembunyi le? Kok bisa kamu sembunyi di sini? Iya, soalnya kalau sembunyi di luar nanti ketahuan bapak. Bapak soalnya mau marahin Romi. Romi ini nggak pengen sekolah, tapi bapak nyuruh Romi sekolah terus. Romi ini pengennya main. Romi bener-bener polos, anak kecil yang bener-bener menceritakan kalau dirinya ini nggak pengen sekolah, dia pengennya main. Oh, jadi kamu nggak pengen sekolah, kamu pengennya main-main, kamu pengen jalan-jalan. Iya Mbah, Romi senangnya jalan-jalan, main-main di luar sama teman-teman Mbah. Kalau kamu pengen main-main, ikut Mbah mau nggak? Romi penasaran di sini. Romi bener-bener penasaran dengan ajakan nenek itu yang tidak menampakkan mukanya. Romi penasaran, tapi karena ajakannya ini, kok nenek ini ngajak jalan-jalan, kayaknya lebih enak nih. Ajakannya kok jalan-jalan. Romi pun menanyakan, jalan-jalan kemana Mbah? Udah, nanti kamu pasti seneng. Kita jalan-jalan yuk. Romi akhirnya, karena pada saat itu takut juga sama bapaknya, ya kan? Akhirnya Romi mau nih diajak mbah-mbah tadi. Siapa tahu ketika ketemu bapaknya, mbah-mbah tadi bisa melindungi Romi. Romi berpikir seperti itu. Aku bisa ngumpet sama mbah ini kalau ada bapak. Pikirnya Romi seperti itu. Dan gak lama kemudian mbah ini melanjutkan ngobrolan. Ayo, kamu naik di keranda ini. Romi bingung. Kok naik di sini mbah? Iya, kamu duduk di belakang mbah. Mbah duduk di depan. Ayo, naik. Nah, pada akhirnya Romi ini mengiyakan. Gak tahu kenapa, karena anak kecil saat itu ya. Romi, ya anak kecil mau diajak jalan-jalan terus kayaknya kok asik gitu kan. Nah ini Romi ini mau diajak. Romi naiklah keranda itu, tepat di belakang si mbah tadi, nenek tadi itu duduk di depan, Romi ini di belakang. Dan gak lama kemudian Romi ini bingungnya kenapa? Tiba-tiba keranda tadi ini bergerak dengan sendirinya. Romi kaget. Mbah, ini kenapa mbah? Udah, kamu tenang wae. Kamu diam saja, udah duduk. Kamu pegangan besinya yang kuat. Kaget Romi di sini. Beralaskan tikar, ada tikarnya juga di situ. Romi duduk di situ dan tiba-tiba ini keranda dengan sendirinya ini terbang. Dengan sendirinya ini terbang pelan-pelan, terbang dan mulailah keranda ini jalan. Merinding aku. Masa ada kayak gitu ya? Ada beneran sih, ada di daerah, ada suatu daerah tuh memang kenyataan ada itu terbang gitu. Iya, ternyata yang awalnya saya ini nggak percaya pas ketika dikirim cerita ini, ternyata emang ada sih pengirim cerita. Beneran Mas, itu pengalaman saya waktu kecil Mas. Ini keranda goyang-goyang dulu Mas. Goyang, setelah goyang bergetar kenceng banget, barulah keranda itu pelan dan terbang Mas. Saya ngerasain Mas, bener-bener saya ngerasa. Nggak mimpi Mas. Kerasa saya ini bener-bener bisa lihat di bawah saya Mas. Ini si pengirim cerita ngomong seperti itu ke saya. Di tempat kalian pernah denger gak sih lampor itu apa? Kalau di tempat saya, di daerah saya ini gak ada. Belum pernah terjadi hal-hal yang seperti itu. Apa lampor lah atau keranda terbang lah. Ini ternyata ada.
Ini Romi saat itu memperkirakan ya, karena saat dia udah besarnya dia ngingat-ngingat kembali ya kan, saat udah besar ini Romi ngingat-ngingat kembali pada waktu itu ketinggian keranda ya kan ini terbang kisaran 15 meter. Berarti kan nggak tinggi-tinggi banget, maksudnya masih kalau dari bawah ini masih bisa terlihat. Nah, pada saat itu Romi ini menyaksikan aktivitas warga. Romi dengan jelas melihat ada orang yang mau ke pasar, ada orang yang lagi jemur pakaian, ada di situ ada orang di sungai lagi mancing. Aktivitas warga ini Romi dengan jelas melihat. Di sini Romi nggak takut, malah justru malah seneng. Bawaannya Romi ini seneng. Lah, aku terbang. Lah, anak kecil gimana sih bisa ngelihat dari atas terus jalan-jalannya ini di awan ya kan? Ibarat kata ini Romi bisa ngelihat apapun yang kegiatan orang-orang yang ada di bawah Romi ini, Romi dengan jelas bisa ngelihat. Dan anehnya sempat-sempatnya Romi ini malah justru ini nyari bapak di mana ya? Romi masih sempat yang kayak gitu, bapak kelihatan nggak ya? Sampai Romi ini bisa ngelihat rumah Romi sendiri. Dan semakin jauh keranda ini membawa Romi terbang. Dan ini ketinggiannya ini udah mulai naik lagi. Romi merasakan semakin terbang. Nah, pada saat Romi ini sudah susah untuk melihat ke bawah ya, untuk ngelihat ini udah mulai pandangan mata ini udah jaraknya ini udah semakin jauh, semakin tinggi gitu kan ya. Nah, Romi ini penasaran. Berarti yang di sini yang terdekat dengan Romi adalah nenek tadi. Nah, Romi ini penasaran, pengen lihat mukanya ini nenek gimana. Tapi posisi Romi ini ada di belakangnya. Romi ini kayak curi-curi pandang nih, ya kan? Romi ini menggerakkan kepalanya. Ini menengok ke depan, agak menengok ke depan. Ini mbah ini mukanya kayak apa sih? Nah, pada saat itu nenek tadi ini berasa kalau Romi ini di belakang ada aktivitas pergerakan tubuh dia seolah-olah yang kayak mau lihat wajahnya si nenek ini tadi. Boom! Dan gak lama kemudian nenek tadi menggoyangkan keranda itu dengan kencang. Gerak. Romi langsung takut pada saat itu. Romi takut jatuh. Romi kembali pegangan erat. Romi mikir, ini nenek tahu kalau aku mau lihat wajahnya nih. Gak lama kemudian, sampailah di perbukitan. Kok tiba-tiba ini sampainya di perbukitan? Dan anehnya Romi, di desanya Romi, ini jauh dari perbukitan. Tapi kok ini tiba-tiba ada di perbukitan? Perbukitannya itu, ini banyak orang yang udah tahu soal perbukitan itu. Ya, ini kayak kaki gunung ya Mas Abil. Iya, benar. Kayak kaki gunung. Di situ konon katanya, ini juga ada beberapa pengirim cerita. Di situ kayak buat pesugihan. Pesugihan apa kalian tahu sendiri. Di situ tempat pesugihan di kayak gunung gitu kan. Apa di kaki gunung, saya juga kurang tahu. Nah, kalian tahu kan? Yang tahu monggo silakan di komentar apa. Nah, karena saya tidak mau menyebutkan tempatnya dari penulis ceritanya, Mas jangan disebutin ya Mas, itu orang-orang udah tahu daerah itu kok. Nah, oke, kita lanjut. Pada saat itu, ini keranda sudah mendarat di situ. Ini kiri kanan hutan, tapi ada Romi ini ngelihat semakin ke bawah ini Romi dari atas ini ngelihat, wah, kok ada pemukiman kan. Nah, setelah mendarat keranda ini turun ya kan, udah sampai tanah, nenek tadi ngomong, turun nah. Akhirnya Romi turun dengan nenek itu. Pada saat turun, nenek ini ngomong, ikuti nenek. Romi pun nurut. Jalanlah mereka berdua ini. Romi ada di samping nenek. Jalan bareng mereka berdua nih. Di sini Romi coba untuk ngintip kembali nih, curi-curi pandang lagi nih. Ini nenek wujudnya kayak apa sih? Kenapa setiap jalan nunduk? Dan ketika Romi ini mau ngelihat, dia memalingkan mukanya. Romi kembali ke kiri, dia memalingkan mukanya ke kanan. Dan pada saat itu Romi bertemu dengan warga-warga yang ada di situ lagi aktivitas masing-masing. Dan anehnya, nih di sini aneh banget nih. Semua warga yang sedang aktivitas, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, orang-orang di situ, ini melihat Romi ini dengan penuh senyum. Ini kayak apa ya? Orang lagi aktivitas, lihat Romi. Ini senyumnya yang benar-benar senyum yang tidak dibuat-buat, senyum yang tulus, senyum yang benar-benar damai sekali. Senyum yang sangat indah, senyum yang membuat Romi, ini tempat apa? Kok orang-orang pada baik sama aku? Dengan senyuman yang benar-benar kayak apa ya? Selamat datang di kampung kami. Seolah-olah seperti itu, kayak sambutan. Romi pun bingung. Dan jalan terus-menerus. Setiap rumah orang ada di situ lihat Romi langsung senyum. Ada orang lagi aktivitas apa langsung senyum. Semua mata mereka ini tertuju pada Romi. Setelah itu, ya kan, ini ada ibu-ibu mendekati Romi dan nenek, ya. Ini ada ibu-ibu datang mendekati dan menawarkan makanan. Makanan itu berupa ketan goreng.
Ini tiba-tiba ibu-ibu itu tadi ini menawarkan, "Dek, mau ketan goreng?" Nah, Romi di sini menjawab, "Enggak, Bu. Saya sudah makan." Nah, ibu-ibu tadi yang menawarkan ketan goreng kembali menanyakan, "Nama kamu siapa, Dek?" "Nama saya Romi, Bu." "Bener, ini adik gak mau ketan goreng. Udah makan kok, Bu." Nah, gak lama kemudian nenek itu ini menarik tangan Romi, kayak seolah mengajak kembali jalan. "Ayo jalan." Nah, akhirnya Romi ini kembali jalan dengan nenek itu tadi. Kembali jalan. Nah, ini mengitari desa tersebut. Dan seperti yang saya bilang, setiap ada aktivitas orang-orang di luar rumah, ini ketika melihat Romi ini selalu tersenyum. Entah kenapa senyumannya ini bener-bener senyuman yang gimana sih kalau kita ini ketemu orang, terus orang itu welcome sama kita, kayak ngasih sesuatu hal apa gitu kan, kayak tiba-tiba mempersilahkan gitu. Nah, ini warga-warga sekitar itu seperti itu, menyambut kedatangannya Romi. Diajak keliling, dan desanya ini bisa dibilang apa ya? Desanya ini adem karena banyak pohon di situ, suasana tentram, damai, nyaman. Tapi anehnya, kalian tahu anyep nggak sih? Kalian tahu yang namanya kayak dingin, tapi dinginnya aneh. Semua orang ini banyak aktivitas di situ, tapi mereka ini kayak tidak tegur sapa. Mereka ini hanya saling senyum. Mereka ramah tapi nggak kayak bertetangga terus saling senyum, enggak. Satu sama lain ini orang-orang di sekitar ini nggak ada obrolan apa, enggak. Tapi mereka ini hanya saling senyum. Apakah ini desa senyum? Saya juga kurang tahu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, setelah keliling desa tersebut, nenek itu tadi ngomong sama Romi, "Ayo, kita kembali ke keranda." Tapi ini ngomongnya sambil nunduk, gak lihat Romi. Romi sampai ngeliatin, ini nenek wujudnya kayak apa sih? Nenek sampai Romi seperti itunya. Tapi nenek selalu memalingkan muka, dan setelah itu mereka ini jalan menuju ke tempat keranda. Setelah keliling kampung tadi, ini jalan ke keranda, dan kembali mereka duduk di keranda. Nenek seperti awal, nenek duduk di depan. Romi ada di belakang. Dan gak lama kemudian ini keranda ini bergetar. Keranda ini bener-bener goyang. Keranda ini goyang. Ya gak gitu. Goyang plus, ambil asiknya plus. Canda teman-teman ya, biar gak terlalu yang gimana gitu kan ya. Yang jelas ini keranda tiba-tiba goyang, dan ini naik ke atas pelan dan meninggalkan perkampungan itu tadi. Dang. Ini Romi antara mulai aneh juga, ini ngapain si nenek kok ngajak aku jalan-jalannya ke sini. Dan tapi Romi justru menikmati pas ketika terbang. Ya ibarat kata anak kecil gimana sih lihat pesawat aja udah seneng banget, apalagi ngerasain terbang seumuran Romi. Ini Romi bener-bener senengnya ini malah justru pas keadaan keranda ini terbang. Keranda ini semakin naik nih, terbang. Dan gak lama kemudian ini ada awan yang menggumpal, dan awannya ini hitam. Tepat Romi ini melihat, kok ada awan hitam? Dan keranda ini kayak mau nabrak awan tersebut. Dan ternyata benar, keranda ini memasuki awan tersebut. Dang. Jadi kayak masuk di awan, keranda ini kayak masuk di awan. Dan semakin gelap, pandangan Romi ini semakin gak jelas. Romi di sini ngomong terus sama nenek. Nenek kok gelap, nenek. Nenek ini kenapa kok gelap, nenek? Nenek terus menerus Romi ketakutan. Dan ini semakin dingin. Semakin dingin. Di situ keadaan di atas awan ini semakin dingin dan semakin gelap, pandangan udah gak jelas. Bahkan Romi tidak bisa lagi melihat sosok nenek itu tadi. Saking awan ini sudah tebal banget. Dan keranda ini semakin cepat, jalannya ini justru malah semakin cepat. Ini seolah-olah gak sampai tempat yang terang atau apa. Ini kan masih siang, ya kan? Bener-bener masih siang. Romi ngerasain ini siang kan. Ini udah bener-bener udah gak kelihatan lagi. Kok kayak gini sih? Ini kan masih siang. Romi ketakutan sampai Romi ini nangis. Dan Romi memanggil nama bapaknya. Bapak, ibu, tolong Romi. Jadi Romi ini awalnya ini udah mulai ketakutan, gak seceria tadi awal-awal naik seneng. Ini Romi udah, ngeri banget kondisi yang di atas awan, yang gelap ini menyerang Romi. Dan gak lama kemudian setelah keranda ini jalan yang mungkin jauh sekali,
Ini tiba-tiba Romi mendengar ada suara teriakan warga. Ada suara teriakan warga. Romi! Romi! Kamu di mana nak? Romi! Romi! Banyak warga yang meneriakan kata-kata itu. Romi, kamu di mana? Le, wening di le. Romi, kamu di mana? Romi, kamu di mana? Banyak orang meneriakan. Romi semakin jelas mendengar suara teriakan warga-warga mencari dirinya, mencari Romi. Romi ini dengan jelas, tapi nggak bisa lihat ke bawah. Bener-bener di bawah ini gelap, atas gelap, kiri kanan Romi gelap. Nah, gak lama kemudian setelah Romi ini mendengar suara dari orang-orang lagi nyari Romi, ini disusul tiba-tiba ada suara azan. Ada suara azan, as-sholatu khairum minan naum. Romi di sini terkejut. Ada suara azan, tapi di sini kalimatnya ini azan subuh. Romi bingung di situ. Setelah kumandang azan itu udah selesai dan Romi tahu kalau itu azan subuh, ini tiba-tiba pandangan Romi semakin jelas, semakin terbuka, semakin terbuka, semakin terbuka dan semuanya jadi terang. Tapi anehnya, ini dalam keadaan gelap. Romi jelas, tapi loh kok ini kok kayak udah malam. Dan saat Romi ini membuka matanya dengan lebar, ini jelas. Ini Romi masih di tempat penyimpanan keranda tadi. Dan anehnya, Romi sudah tidak duduk di keranda. Justru malah Romi ini masih duduk di tempat Romi tadi awal ngumpet. Romi ini kayak udah turun. Ngeri banget. Dan yang paling parahnya, paling anehnya, di depan Romi, ini nenek-nenek tadi belum hilang. Nenek-nenek tadi itu masih ada. Dan suara ini orang nyari Romi ini semakin jelas. Semakin jelas. Romi, kamu di mana? Romi, kamu di mana? Banyak orang-orang. Tapi Romi mau ngomong, mau teriak. Romi ada di sini. Romi ada di sini. Ini Romi nggak bisa. Dan pada saat itu, ini nenek-nenek tadi yang awalnya ada di depan Romi, ini tiba-tiba membalikan badan. Dan ketika membalikan badan, tepat berhadapan dengan Romi. Ini bener-bener wajahnya ini ditampakkan. Rambutnya ini diuraikan. Rambut diuraikan dan nenek-nenek tadi memperlihatkan wajahnya yang bener-bener wah, seram sekali. Ini janggut si nenek ini panjang ke bawah. Pantas saja saat itu Romi hanya bisa melihat bagian janggut. Ini dengan wajah yang keriput, yang super seram sekali. Dengan warna matanya, di bola matanya, ini berwarna hijau. Dan saat itu juga ternyata nenek tadi ini ada tanduk. Ini tanduknya, ini keluar semakin panjang. Tepat di kepala nenek tersebut, ini keluar tanduk semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Dan nenek itu berkata, "Aku itu Lampor. Akulah Lampor." Dan pada saat itu juga, saat tanduk itu semakin tinggi, saat tanduk itu hampir menyatu, tanduk ini hampir menyatu. Jadi kayak membentuk sebuah lingkaran, tanduk ini kayak mau nyatu antara tanduk satu dan tanduk satunya. Ini mau nyatu. Barulah Romi berhasil teriak. Romi langsung berdiri dan bangkit, menyingkirkan nenek tersebut. Pada saat itu juga Romi ini lari, ini kayak melewati nenek. Romi ini berusaha lari, tapi si nenek tadi, Lampor tadi, ini langsung mencengkram kakinya Romi. Dan Romi ini ditarik. Dan pada saat Romi terjatuh, kaki Romi ini ditarik. Untungnya pada saat itu Romi ini berhasil meraih satu nisan yang ada di depan Romi untuk pegangan. Jadi ada nisan besar. Ini Romi pegangan sama nisan pada saat itu. Ini nisan ini untungnya ini bukan nisan yang memakai kayu. Ini nisan yang menggunakan semen. Itu Romi berhasil meraih memeluk nisan tadi. Ini kuat-kuatan si nenek tadi. Ini terus-terusan menarik Romi. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada bayangan putih. Ini seolah ini mau nyerang Romi. Bayangan putih Romi jelas banget. Rendahnya ini sama kayak Romi tiduran. Ini rendah bayangan putih. Jelas banget bayangan putih itu tadi. Ternyata hanya menembus Romi bayangan tadi. Dan saat Romi melihat bayangan putih tadi, ini persis bayangan putih tadi mengenai tubuh Lampor tadi. Saat itu juga cengkraman yang di kaki Romi ini terlepas. Nenek tadi ini kayak melepaskan cengkraman yang dari Romi. Dan saat bayangan putih tadi nabrak nenek tersebut, ini hilang. Beserta dengan nenek itu hilang. Beserta dengan Lampor itu tadi hilang. Saat itu juga Romi langsung bangkit. Romi langsung lari. Ini si penelponnya ini ngomong, "Saya bener-bener mas, saya masih ingat banget.
Saya meluk batu nisan kenceng banget mas, saya kenceng banget meluk itu. Ini ada bayangan putih, ini kayak mau nubruk saya mas. Ini bayangan putih, Mas Dodo pernah lihat kan kalau selendang dijalanin gitu kan. Nah ini hampir kayak gitu mas, bentukannya ini kayak selendang tapi dia ini nyala. Dia mau nubruk saya mas. Dan pada saat mau nubruk ini hanya ngelewatin saya, nembus saya. Dan saya lihat ke belakang sambil pegangan nisan, ini nabrak halampor tadi. Dan seketika juga itu mas, ini kaki saya terlepas. Ini si penelponnya sampai ngomong ke saya seperti itu. Coba bayangin kalau saya nggak selamat mas. Posisi saya mungkin ngeri banget di situ mas. Nggak ada yang nolong sama sekali. Saya teriak ini nggak ada yang denger. Saya minta tolong nggak ada yang denger karena orang semakin jauh sudah melewati makam. Ada beberapa orang tapi masih jauh dari makam. Saya ini ada di area pemakaman mas. Nggak ada yang lihat. Kalau dari jalanan itu nggak ada yang lihat. Pada saat itu memang setelah itu bayangan putih tadi nabrak lampor hilang. Bangkitlah si Romi. Barulah Romi lari. Keluarlah Romi dari pemakaman. Dari pemakaman umum Romi keluar lewat gerbang depan. Setelah itu barulah orang-orang lihat Romi. Woi itu Romi. Woi itu Romi. Oh iya ya pak itu Romi pak. Itu Romi. Banyak warga yang akhirnya melihat Romi. Pada saat itu warga ini mendekati Romi dan pada ngomong, kamu dari mana aja? Bapak kamu nyuruh kami ini nyari kamu. Kamu itu dicari sama warga. Kamu dari mana le? Romi nggak bisa ngomong apa-apa. Romi badannya ini dingin sekali. Penelponnya ngomong sama saya ditanyain banyak warga mas, saya nggak dengar sama sekali. Saya masih takut, saya masih trauma, saya masih ngeri. Di situ badan saya dingin dan salah satu om saya ini tiba-tiba langsung gendong saya mas. Saya digendong, dibawalah saya ke rumah. Dan sesampainya di rumah, bapak ibu udah nyambut sambil nangis mas. Dan saat saya sampainya di rumah mas, bapak ibu ini langsung meluk saya belum bisa ngomong apa-apa, hanya saya bisa menangis mas. Pada saat itu semua orang nanyain, keluarga saya, bude saya, mbak saya, kakek saya, semua nanya, kamu dari mana? Saya tetap masih belum bisa ngomong mas. Saya belum bisa ngomong. Pada saat itu Romi udah gak bisa ngomong apa-apa. Dan Romi kaget. Salah satu dari keluarga mereka ini sampai pada ngomong, Romi tahu gak sih, kamu itu udah hilang 3 hari loh. Jadi Romi ini hilang 3 hari. Dan Romi ini bingung loh. Perasaan berangkat siang terus gak lama kok jalan-jalan juga gak ramah. Tapi Romi ini belum bisa ngomong. Dan pada saat itu juga kakeknya Romi yang sayang sama Romi ini tiba-tiba ngomong. Ini ada omnya Romi yang tadi gendong Romi. Kita sebut saja namanya Om Tomo. Tomo, tolong tundangi Kiai Rosid. Iki putune aku wis balik, kayak ngerti. Tolong panggilin Kiai Rosid, bilang ke dia kalau cucu saya sudah pulang. Dan ternyata kakeknya Romi ini selama Romi hilang ini sudah sampai minta tolong ke Kiai Rosid. Nah, pada saat itu juga Om Tomo ini langsung menghubungi Kiai Rosid. Dan pada saat Om Tomo ini sampai rumah, istrinya Kiai Rosid bilang, Bapak belum selesai berdoa nanti. Nah, gak lama kemudian, 15 menit kemudian selesai berdoa. Nah, Tomo ini menyampaikan ke Pak Kiai Rosid, Pak Yai, itu si Romi sudah pulang. Dia kok dari kuburan katanya, tapi dia belum bisa diajak ngomong. Syukurlah. Ya, ayo kita ke sana. Dan pada saat itu juga Kiai Rosid datang ke sana, ke rumahnya Romi. Nah, pada saat itu Pak Kiai Rosid ini datang. Nah, setelah itu Pak Kiai Rosid datang minta air putih. Setelah minta air putih, didoain sama Pak Kiai Rosid, Romi ini disuruh minum. Diminumlah air yang udah didoakan oleh Pak Kiai Rosid. Nah, disinilah Pak Kiai Rosid ini sedikit berdoa dan nggak lama kemudian Pak Kiai Rosid ini ngomong sama Bapak Ibu dan semua saudara-saudara yang pada di situ. Untungnya kakekmu ini ngabarin saya ini belum telat. Nyari kamu itu udah dari kemarin. Ini berarti Tuhan, Gusti Allah ini masih sayang kamu Makanya jadi anak yang bener, jangan bandel Romi baru bisa ngomong. Iya Pak Yai. Romi baru bisa ngucap. Dan di sini Romi akhirnya cerita. Romi tadinya itu ngumpet, takut sama bapak, sambil lihat bapaknya Romi. Romi ini nggak berangkat sekolah. Romi ngumpet dikejar bapak. Romi ini ngumpet di kuburan itu depan. Nah, Romi ini kok tiba-tiba kok diajak jalan-jalan sama nenek-nenek.
Terus Romi ini diajak terbang. Hah? Diajak terbang? Orang-orang ini pada memperhatikan Romi cerita. Iya, Romi diajak terbang tapi kok naiknya keranda. Semua orang yang ada di samping-samping di situ, warga-warga dan keluarga-keluarga yang menyaksikan di situ, ini langsung ngomong, lampor, jangan-jangan lampor, jangan-jangan lampor. Pada ngucap seperti itu. Setelah Romi ini udah bisa cerita, Romi menceritakan semuanya dengan detail bahwa Romi naik keranda, Romi diajak terbang, Romi langsung turun di bukit, Romi bisa melihat semua orang di situ, warga di situ semuanya baik, semuanya senyum. Dan Romi cerita sendiri dengan polosnya. Romi malah dikasih ini sama ibu-ibu dikasih ketan goreng. Tapi Romi gak mau karena Romi udah makan. Romi gak lapar waktu itu. Disinilah ada salah satu dari warga ngomong, iya Le, untungnya kamu gak makan ketan itu Le, coba kamu makan. Nah ada yang ngomong juga, Hus, kamu itu loh. Nah di sini Pak Yai Rosid ini ngomong sama ibu bapaknya Romi, untungnya Romi selamat. Coba kalau Romi gak selamat, Allahu alam saya gak ngerti. Intinya ada dua kemungkinan. Bisa setelah dia pulang ini menjadi bisu, atau hilang selamanya. Ini untungnya selamat dan bisa ngomong, masih tetap bisa ngomong. Awalnya memang semua panik karena Romi ini gak ngomong, gak bisa ngomong. Ini karena mungkin penanganannya cepat dan mungkin di sini Pak Kiai Rosid ini minta sama Allah untuk menyelamatkan Romi. Dan untungnya bisa selamat. Nggak tahu ya, saya juga nggak ngerti kata si Romi pas telepon ke saya. Atau mungkin pada saat itu kakek saya ngubungin Pak Kiai, terus yang bayangan putih itu mungkin mas yang nolong saya itu, mas saya nggak ngerti. Jadi ada bayangan putih, ini kayak nyerang muka saya, tapi hanya ngelewatin mas, nembus muka saya. Terus bayangan tadi ini kayak langsung nabrak si nenek lampor tadi mas, kayak nabrak nenek lampor tadi. Dan setelah itu kayak cengkramannya ini dilepas mas. Barulah saya bisa bangkit, lari lah saya mas. Seperti itu ceritanya. Dan kabar itu sempat heboh di kalangan warga. Sempat heboh. Oh iya si Romi dibawa lampor. Iya dibawa lampor. Jadi rame, warga-warga di situ jadi rame. Akhirnya ini warga-warga banyak yang mendatangi kuburan itu tadi. Pengen lihat kerandanya kayak apa, segala macam. Jadi penasaran, padahal keranda ini sering dipakai untuk kalau membawa jenazah atau apa segala macam gitu kan. Nah, di sini warga-warga ini penasaran, pengen lihat. Keranda apa sih, kerandanya gimana sih, kerandanya gimana sih? Dan konon katanya setelah kejadian itu 1 bulan kemudian, ini banyak warga yang berdatangan ke situ minta togel. Nah itu kadang-kadang saya juga nggak habis pikir ya, kalau ada kabar kayak gitu, ada kabar keramat di situ, ada penunggunya segala macam, akhirnya berbondong-bondong orang datang mintanya pesugihan, togel segala macam. Besok keluarnya angka berapa gitu, aneh. Nah orang-orang ini pada datang ke situ, tapi lampor tadi tidak nampak lagi, tidak muncul lagi. Nenek tadi nggak ada lagi. Bener-bener kejadian itu hanya ini yang mengalami kejadian itu, ini hanya si Romi. Banyak orang-orang itu pada datang kalau malam pengen lihat kayak apa, pengen lihat kayak apa. Ayo kita datang ke sana, kita intip segala macam. Nggak muncul. Lewat kejadian tadi, akhirnya Romi ini rajin sekolah. Bapaknya ini selalu ngomong, terserah kamu, kalau kamu mau bolos-bolos terserah, kalau mau dibawa lampor lagi terus nggak pulang lagi terserah kamu. Ini bapaknya ini pura-pura seperti itu. Ini akhirnya Romi ini rajin sekolah. Ketika pas Romi lulusan, ini bapak gurunya, wali kelasnya Romi ini ngomong sama orang tuanya Romi, tumben pak sekarang Romi pinter sekolahnya. Bener-bener Romi ini sekolahnya jadi pinter. Ternyata ada untungnya juga ya, setelah seperti itu, kejadian seperti itu ada untungnya juga. Si pengirim ceritanya ngomong, iya mas, saya masuk ke SMP mas, ini saya ranking terus mas. Padahal saya dari dulu gak senang sekolah, saya gak suka sama yang namanya sekolah mas. Lewat kejadian itu tadi, saya ini kayak terdoktrin sendiri kalau saya ini harus belajar. Kalau gak belajar, di otak saya ini nanti dibawa jalan-jalan lagi sama lampor, nanti yang aneh-aneh mas. Pemikiran saya aneh-aneh. Sampai saya ini sekolah ini gak pernah ya, gak namanya dapat ranking, gak pernah mas. Dapat ranking terus. Berarti itu lapornya baik dong mas. Iya kan buat orang sadar gitu. Lapor pak gitu ya. Itu lapor. Iya lapornya baik ya. Iya lapornya baik juga ya. Menyadarkan bocah. Menyadarkan bocah anak, berarti ada juga ya setan yang baik ya. Ada juga hantu yang baik juga ternyata, dia udah ngajak jalan-jalan, pulang gitu kan. Jadi pinter sekolahnya kan. Itulah kisah pengalaman dari Mas Romi. Dan akhirnya
Yang awalnya saya nggak percaya masa ada sih keranda diterbangkan, udah jelas pakai besi nih, realitanya ini realnya ini besi. Ini kalau diangkat orang ini harus 2 orang, terus tiba-tiba dia melayang, itu kan ya kayak aneh. Ini kan bukan pesawat, nggak ada mesinnya ini kan. Tapi ada kejadian kayak gitu ya. Tapi memang bener ada loh mas, kemarin-kemarin juga ada media viral tuh, ada Lampor tuh muncul lagi gitu di suatu daerah gitu. Baru-baru kemarin aja tuh, dan ada filmnya juga sih. Oh, ada filmnya juga? Ada. Dari kameramen saya ini ngasih tahu bahwa ada Lampor segala macam, ternyata memang ada segala macam. Tapi kalau memang di daerah kita belum ada sih. Belum ada sih memang. Jadi makanya saya bingung untuk menceritakan bentuknya seperti apa. Yang jelas saya kan udah imajinasi saya, oh keranda terbang. Gimana ya? Iya, nggak ada sayapnya, nggak ada mesinnya ini. Kecuali ada mesin jahit atau apa di situ nempel itu. Ini nggak ada mesinnya sama sekali, naik gitu. Nah tapi ada ini ceritanya. Itulah kiriman cerita dari salah satu subscriber yang menceritakan ini, kita sebut saja namanya Mas Romi. Ini pengalamannya keren banget Mas, waktu sampean kecil ini keren banget, ngeri banget, tapi membuat sampean ini akhirnya jadi sukses, sesukses sekarang ya kan. Jadi giat setiap melakukan aktivitas apapun, jadi semangat gitu kan ya, takut kebawa lagi seperti itu kan Mas ya. Buat teman-teman yang mau ngirim cerita dan agar ceritanya ini mudah dibawakan dan cepet dibawakan, tidak ketumpuk dengan cerita lain, cara kirimnya cerita seperti ini nih. Nah ini cara kirimnya cerita nih ya, per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim ya. Oke, cara ngirimnya cerita seperti ini. Jangan yang seperti ini. Nah ini yang salah nih, ini yang salah seperti ini nih. Jadi yang kayak gini saya bingung untuk menghafalnya. Nah seperti yang awal. Nah ceritanya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang mau kirim cerita, monggo silahkan langsung kirim langsung ke DM Instagram saya. Caranya kayak tadi. Ini Instagram saya @dodosinjo. Kalian follow, saya langsung follow back, oke? Atau kalian bisa kirim ke WA saya 085870433336. Ini nomornya, oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota, oke? Biar nggak ketemu. Dan buat teman-teman juga walaupun nggak ngirim cerita, kalian bisa nge-save nomor saya ya. Bisa nge-save nomor saya, kita tuker nomor. Jadi kita saling save nomor. Ketika ada tayangan baru atau apa yang dari YouTube ini belum ada pemberitahuan, nanti saya akan ngasih pemberitahuan ke kalian gitu. Langsung dari handphone saya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ini banyak rezeki berlimpah ya. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti selalu sukses dalam hal apapun selagi positif. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara